wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Lurah Madukan Ayu, yang kami hormati Bapak Ketua LPMK beserta pengurus, yang kami hormati Bapak Ketua KTP Lurah Madukan Ayu, yang kami hormati Bapak Ketua tim beserta pengurus Lurah Madukan Ayu, yang kami hormati dan juga kami tadi Bapak Ketua Pokdarwis Kelurahan Madukan Ayu serta Bapak Ali Ulama tokoh masyarakat mewakili Bapak Haji Asrori. Syukur alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita bisa hadir di sini dalam acara sosialisasi tentang bahaya narkoba yang akan disampaikan narasumber dari BNN Provinsi Jawa Timur. Para hadirin yang kami hormati, berikut susunan acara malam ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Lurah Madukan Ayu. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Ketua RW 01 Kelurahan Madukan Ayu. Dan sambutan yang ketiga dari Bapak Ketua KTP Kelurahan Madukan Ayu. Acara yang ketiga yaitu acara inti sosialisasi tentang bahaya narkoba yang akan disampaikan dari BNN Provinsi Jawa Timur. Acara yang keempat sesi tanya jawab serta acara yang terakhir yaitu doa. Para hadirin yang dihormati, menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Lurah Madukan Ayu. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Terima kasih para hadir pada malam ini. Terima kasih rekan-rekan yang meluangkan waktunya pada malam ini. Dan seluruh organisasi yang ada di wilayah Madukan Ayu hari ini. Malam hari ini lengkap semuanya, ini ada teman-teman dari KTP, dari LPMK dan dari tim. Nah, ini adalah bagian tugas kami teman-teman dan lain-lain untuk membantu untuk melaksanakan Madukan Ayu. Pada malam hari ini kita sosialisasi terkait bahaya dari narkoba. Alhamdulillah bisa hadir di sini, ada perwakilan dari remaja, orang tua juga dari kelurahan, bisa informasi ini bisa dapat diterima dan dilakukan atau dilakukan oleh masing-masing warga kita, khususnya para remaja dan orang ini, karena memang bahaya narkoba ini bisa tidak kami pandang masih dilakukan sosialisasi pada malam hari ini. Dari kelurahan terima kasih kepada Pak RW yang telah memfasilitasi kegiatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kegiatan malam hari ini bisa berjalan. Untuk sementara dari kami itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Lurah Madukan Ayu. Untuk sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Ketua RW 01 yaitu Bapak Supangin. Untuk beliau kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam bagi para bapak, yang terhormat Bapak Lurah, Pak Asyad, yang terhormat Bapak Ketua LPMK dan yang mewakili, yang terhormat Ketua KSB Bapak Rudi, yang terhormat Ketua KIN Bapak Tili, sebenarnya namanya Abah Muhajir, yang terkenalnya Abah Tili, dan yang terhormat Ketua Pokdarwis Bapak Tamzir, yang terhormat Bapak Roli selaku sesepuh wilayah Madukan Sawah itu satu, dan yang terhormat Bapak Ketua RT 01 sampai 14 yang begitu semangat untuk menghadirkan warganya dan para undangan secara rekan-rekan
saya hormati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lurah, Bapak Ketua LPMK begitu bisa menyambut dan bisa berhadir di sini dengan ya meluangkan waktu sedikit dapat hadir di sini dengan begitu semangat dan akan menjadi motivasi kita selaku Ketua RW baru terpilih begitu dihadiri komplit ini dari seluruh lembaga yang hadir. Dan tidak lupa yang terhormat Bapak Arif Tri yang begitu semangat juga untuk memotivasi kita dalam selaku BNN untuk memotivasi kita dalam penanggulangan narkoba. Inilah yang kita harapkan. Mudah-mudahan nanti pemaparan beliau dan rekan-rekan beliau dapat dipahami oleh warga kami dan mudah-mudahan intinya khususnya untuk wilayah RW 01 akan bebas dari narkoba. Mudah-mudahan kedepannya begitu. Dan dari saya mungkin dari saya sebagai cukup sekian karena waktunya sudah panjang lebar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua RW 01 Bapak Tangin. Untuk selanjutnya sambutan yang ketiga yaitu dari Ketua KTB Kelurahan Madokan Ayu. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Saya sebagai Wakil Ketua LPMK dan juga sebagai Ketua KTB yaitu Kelurahan Tanggap Bencana dan ada keterkaitannya dengan bencana apa saja, mudah-mudahan tidak ada bencana yang lain. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Tri Arif Praharanto, Askom MM, Direktur Yayasan Rumah Gaman, Bapak Anang Subianto SE, Pembina Yayasan Rumah Gaman, dan ketiga Bapak Rahmat Dwi Yulawan, Pembina Yayasan Rumah Gaman, serta kepada Bapak Lurah. Terima kasih masih sempat hadir walaupun di hari Minggu, kepada Bapak Haji Tamsir sebagai Ketua Kodawis dan Bapak RW serta Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama mengenai dunia narkoba ini sangat bahaya. Satu, saya kepingin tanya, apakah saya ini kelihatan pemakai narkoba? Jawab Pak, kita jujur aja. Apakah saya kelihatan pemakai narkoba atau mantan pemakai narkoba? Saya jawab, saya pemakai narkoba. Dan saya berdiri aja deh. Artinya saya bisa memberikan testimoni ini, jangan sampai ini menerjang kepada anak-anak kita, terutama kepada penerus bangsa. Saya tidak malu karena saya bergelut di dunia narkoba itu karena satu hal, pergaulan. Itu saja. Dari hal pergaulan ini, apakah Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian akan merasakan yang namanya sebuah penjara? Tidak mungkin. Dan tidak mungkin seorang ibu dan seorang bapak memimpikan seorang anak yang nantinya masuk penjara. Tapi kenyataannya saya dari TK, SD, SMP, SMA terpelajar. Saya lulus kuliah di UGM
jurusan pertanian agronomi. Saya juara CAK, juara pertama CAK Surabaya tahun 89. Tetapi saya kok bisa masuk penjara? Karena pergaulan. Saya diajari ngaji mulai dari kecil, dari TK, SD, SMP sampai kuliah. Tapi kenyataannya apa, Jadi? Masih terpengaruh dengan yang namanya pergaulan. Sejahat-jahatnya orang itu adalah lebih jahat adalah hati kita sendiri. Kenapa saya katakan jahat? Selama hati kita memberontak, itu semua tidak akan bisa. Karena saat saya di penjara, itu anak saya sudah 2. Masih kecil-kecil. Saya ditangkap pertama kali di Hotel Marita tahun 2001, 18 April 2001. Masuk orang pengusaha real estate asal Surabaya tertangkap bersama anak dan istrinya. Itu yang terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Gak apa-apa, Mas, kalau nggak mau mendengarkan, mau tertawa, silakan, lebih baik di luar. Karena ini penting. Kita tidak bisa tertawa berdiam diri. Musuh di sekitar kita itu banyak, Mas. Siapapun tidak bisa kita pungkiri itu. Mau kita sepintar apapun, mau sekaya apapun, tapi kalau sudah kena narkoba, nyungsep. Kenapa saya katakan nyungsep? Di Medaeng saya 1 tahun 2 bulan. Itu yang namanya anak-anak seusia adik-adik tahu bilang tadi. Kenapa? Kena butol. Butol itu jahat. Kalau dulu pertama kali saya masuk itu masih namanya nafsa. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Apa zat adiktif lainnya itu? Zat adiktif lainnya itu adalah ngelem. Tahu ngelem? Tapi tolong jangan dipraktekkan ya, bahayanya. Ngelem itu lem kastol. Lem kastol dibuka tutupnya sedot. Tutup. Sampai yang namanya lem kastol itu kering. Kalau sudah kena itu akan lari ke yang namanya putau, nggak punya uang. Maaf, tembok warna putih. Ini kalau sudah sapau dikerik, dimasukkan, dicampur bodrek, kasih suntikan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kita mau seperti itu? Ini aku bilang jangan, terutama kepada orang tua. Orang tua harus selalu memberikan perhatian kepada anak. Jangan cuma memperhatikan bapaknya yang kerja dicurigai, tapi anak, terutama pendidikan. Jika kita mengetahui anak kita dari nilai prestasi, nilai, kalau kita selama ini nilai anak-anak kita ini bagus, kita ikuti. Tapi kalau suatu saat nilai anak kita ini jatuh, perlu ditelaah lagi. Karena apa? Selama anak-anak kita ini sekolah, yang bertanggung jawab adalah guru-guru di sekolah. Setelah pulang dari sekolah, apa Bapak Ibu tahu? Itu tidak akan pernah tahan apa yang dilakukan anak-anak kita saat pulang sekolah. Itulah tempat-tempat yang bahaya, yang mengancam pergaulan anak-anak kita. Kenapa saya bisa berani mengatakan ini? Saya selama di dalam jail, dalam penjara, itu melakukan yang namanya sosialisasi narkoba juga.
waktu di Pamekasan. Saya dikirim ke Pamekasan tanggal 2 bulan 2 2002. Welcome to the jungle. Kenapa saya katakan welcome to the jungle? Selamat datang di hutan. Karena di situ proyek percontohan untuk narapidana narkoba yang selama ini dipakai untuk narapidana kriminal narkoba di sana. Tetapi yang namanya hati yang sudah memberontak, hati yang sudah merasa saya salah, ini pergaulan saya, itu lambat laun akan berpupus. Alhamdulillah saya sampai bisa menyelesaikan anak-anak saya kuliah, sudah pada bekerja. Tetapi hal seperti ini tuh harus saya getok gulakan. Monggo, saya welcome jika ada yang merasakan atau melihat adik-adik atau putra-putri kita yang merasa dalam pendidikannya berkurang. Saya siap bisa memberi masukan, karena saya bisa menyembuhkan anak-anaknya teman saya yang kena buta. Itu ada kurang lebih 10 orang yang alhamdulillah bisa saya sembuhkan. Terutama mohon izin Bapak dan Ibu yang ada pada malam hari ini, sering-sering kita melihat nilai akademik anak kita, dan juga tidak ada salahnya jika putra putri kita yang main ke rumah itu kita juga harus tahu orang tuanya, kita juga harus tahu di mana rumahnya. Karena apa? Jika ada pertemuan sekolah, artinya kita bisa tahu, kita bisa kenal dengan kedua orang tuanya. Itu sisi aman untuk sementara, sisi aman untuk sementara. Tapi juga ada jika punya anak yang hanya kerjaannya nutup pintu di kamar mandi atau nutup pintu di kamar tidak mau keluar, itu perlu dicurigai. Karena anak yang sudah kena narkoba itu biasanya menutup diri. Akan dia berani menghadapi bapak ibunya kalau dia sudah pakai. Tapi kalau sudah pakai, sudah hilang dari rumah, entah kemana. Naudzubillah. Jangan sampai penerus kita seperti itu. Nah, sampai terjadi hal seperti itu, monggo. Saya siap. Selagi saya sekarang didapuk di lurah menjadi ketua KTB, lurah tanggap bencana dan wakil ketua PMK, saya siap. Dan yang paling agak nggak enak itu sebetulnya anak-anak saya sekarang belum pernah tahu bapaknya ini pernah masuk penjara. Karena waktu itu anak-anak saya masih kecil, Bu, Bapak. Jadi saya setiap kali kirim surat ke anak saya dari sana saat maunya datang, keluarga datang, itu saya kasih tahu, ini ayah foto sama teman-teman yang lagi kuliah di Singapura. Tahunya bapaknya di Singapura, padahal bapaknya di penjara. Tiap malam kalau tutup blok sudah pegang kepala. Walaupun saya kepala blok, saya nggak pernah dikunci yang namanya pintu. Masih bisa interaksi dengan para sipir penjara. Tapi sakitnya tidak akan pernah sekali. Karena pergaulan. Saya dijebak waktu itu. Karena suatu pekerjaan. Teman punya hutang. Karena awalnya saya tinggal di Bali. Saya pindah dari Surabaya ke Bali itu tahun 97. Setelah beli rumah di MA sampai 2004. Saya keluar dari penjara 28 April 2004. Setelah saya keluar, saya pelan-pelan menata diri saya, pelan-pelan menata keluarga saya, dan sampai sekarang alhamdulillah dua anak saya masih belum tahu kalau bapaknya pengguna. Tapi insya Allah karena anak-anak saya sudah besar, tetap akan saya sampaikan. Tapi dari situ saya yang selalu mengikuti pelajaran kedua anak saya secara akademik, sampai kuliah di UPN, kuliah di UNER,
saya yang selalu memantau dan saya selalu mengawasi. Dan alhamdulillah anak saya yang pertama laki-laki, saya tawarin, saya ajak rokokan apa, alhamdulillah tidak pernah mau. Itulah betapa kejamnya, betapa berbahayanya yang namanya narkoba. Adik-adik paham ya? Adik paham, tolong dekatkan diri Anda dengan agama, dekatkan hubungan Anda dengan kedua orang tua, karena semua keberhasilanmu kelak ada di kedua orang tuamu, terutama ibumu. Tapi kalau takut dengan yang namanya teman, maaf, jangan sekali-sekali pernah takut dengan seorang teman. Selama teman itu mengajak ke dunia kebrutalan, jangan suka kebut-kebutan. Itu semua nanti yang jadikan rentetannya. Jangan pulang malam. Sekiranya saat pulang sekolah, ya pulang sekolah sesuai dengan usia kita, sesuai dengan umur kita. Jika nanti sudah kuliah, tolong ini diingat-ingat omongan saya, karena sejahat-jahatnya saudara, sejahat-jahatnya teman, itu pergaulan yang paling jahat. Karena kita juga tidak tahu saat adik-adik keluar, kalau sepeda motor di sini, tahu-tahu sepeda motornya dikasih ganja atau dikasih apa, ditinggal di situ, dilem. Kalian pulang ada operasi, ditangkap polisi, apa mau? Makanya waspada, bergaulah dengan teman-teman yang betul-betul bermanfaat. Selama teman nggak bermanfaat, lebih bagus tinggalkan. Karena adik-adik nantinya jenjangnya semakin tinggi, dan harapan bangsa, terutama harapan kedua orang tua, insya Allah mungkin dari masukan saya, monggo kita resapi bersama-sama. Dan kita kembali lagi omongan saya tadi, tidak ada yang namanya orang tua mempunyai anak untuk masuk ke dalam penjara, tetapi karena anak salah pergaulan sehingga tidak bisa untuk menyalahkan orang tua. Saya kira dari saya cukup, karena di sini ada bapak-bapak dari BNN. Oh ya, saya lupa, saat saya keluar dari Pamekasan itu saya sempat ditawari oleh BNN untuk ceramah narkoba, tapi saya tidak mau. Kenapa? Saya takut psikologis anak-anak saya waktu itu, karena masih kecil-kecil, takut terganggu. Karena waktu itu masih SD kelas 4 sama SD kelas 5. Walaupun dibayar mahal, kasih tiket gratis, itu saya tidak mau. Tapi selama saya di Pamekasan, saya ceramah narkoba mulai dari SMP, SMA, SMP sampai perguruan tinggi, sampai ke setiap kabupaten kota. Mulai dari Kamal sampai ke Sumeneb. Saya keluar pagi, ceramah narkoba, kembali jam 5 waktu itu. Dibayar oleh Kumham 750.000 sekali ceramah. Tapi jangan diikuti ceramah seperti ini ya adik-adik ya. Naudzubillah min dzalik, sudah cukup saya saja yang dari Merdoan Ayu yang pernah merasakan yang namanya kecil, yang namanya penjara. Sakit. Terus mau jadi apa kalau sudah masuk? Kita dicemooh orang. Tapi saya tidak malu. Saya tidak pernah malu, karena saya tidak menipu orang, saya tidak korupsi, saya tidak membunuh. Tapi saya hanya salah pergaulan, saya masuk persaingan bisnis, saya dijebak waktu itu dengan ekstasi 1.500 butir golongan 1. Dan saya tidak pernah pakai ekstasi. Saat saya kena,
saya tes urin negatif, tapi karena ada barang bukti pasal 22 ayat 27, saya masih ingat tahun 97 itu. Dari pasal 21 pasal 22 sekarang sudah berubah lagi. Sekarang sebanyak 1.500 butir rusak kambangan tepat, atau hukuman mati atau seumur hidup, karena barang itu yang merusak. Tapi kalau saya pakai yang namanya sabu-sabu, ya saya pakai sabu itu dari tahun 93 saya pakai. Saya pakai karena saya pakai untuk kerja, karena saya latar belakangnya kontraktor, walaupun kuliahnya di pertanian agronomi, tapi basic kerjaan saya di kontraktor. Saya kalau kerja di lokasi nggak ada capek. Saya kalau gambar nungguin anak buah saya kerja sampai pagi nggak ada capek. Nggak tidur 2 hari 2 malam tidak akan pernah capek jika kita konsumsi itu. Tapi saat itu undang-undang terhadap yang namanya sabu-sabu masih belum seberapa, hanya psikotropikanya yang dikejar oleh pemerintah. Tapi saat itu merebak sabu-sabu, langsung undang-undangnya yang baru-baru muncul. Tapi apapun itu yang saya ceritakan hanya untuk sekedar sebuah pembelajaran, hanya edukasi. Artinya Bapak Ibu sekalian, adik-adik ketemu dengan pengguna langsung, ketemu dengan orang yang melakukan langsung dan orang yang ada di dalam penjara langsung, bisa kejamnya seperti apa. Makanya tolong jaga anak kita, tolong jaga pendidikan anak-anak kita, jaga iman kita, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semua itu akan terkikis dengan sendirinya. Saya pikir cukup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua KTP Kelurahan Melayu beserta testimoninya yang saya yakin sangat berharga untuk kita semua. Para hadirin yang kami hormati, masuk kita ke acara inti malam ini, yaitu sosialisasi tentang bahaya narkoba yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Tri Arif Praharanto beserta rekan. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Lurah Medokan Ayu dan jajaran pengurus yang ada di Kelurahan Medokan Ayu, Bapak Ketua RW 01 Medokan Ayu, Bapak-bapak RT 1 sampai RT 14, dan yang lebih lagi kepada adik-adik yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan niat kita, tujuan kita untuk menghadiri kegiatan malam ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin, kalau saya mobile bisa nggak ini Pak Radar, supaya yang penonton juga bisa tercover ya? Iya, karena kalau ngamperin aja kan nggak bagus. Izin Pak Lurah. Baik. Data, kalau saya biasanya kalau kegiatan nggak di tempat, sering keliling-keliling di belakang dan di depan. Ya, kita sama-sama ya. Yang di belakang kelihatan ini tulisan yang di slide. Kalau nggak kelihatan kita benahi dulu supaya nanti bisa lihat semuanya. Ya, jadi kita malam ini sama-sama belajar ya, saling mengetahui
Karena bagaimana juga meskipun kami dulu itu di BNN, tapi kami belum sampai taraf seperti Bapak tadi, Pak Wakil Ketua. Iya, itu lebih konkret mestinya. Udah selesai sosialisasinya, nggak perlu lagi. Karena beliau sudah mengalami yang sebenarnya. Kalau kami ini kan hanya petugas ya. Tapi tidak apa-apa, kita diskusi bareng-bareng. Nanti kalau ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan. Kita sama-sama belajar. Baik, jadi setuju nggak ini judulnya? Yang muda berani lawan narkoba. Setuju? Karena ini yang hadir kan umumnya generasi milenial ya, generasi muda. Utamanya nantinya panjenengan itu di tahun 2045 menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Ya. Kita doakan pemuda-pemuda di sini nanti ada yang jadi wali kota, ya, ada yang jadi menteri, ya kan, ada yang jadi pengusaha dan sebagainya. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Jadi judulnya sepakat yang muda berani lawan narkoba. Lanjut, Mbak. Mohon maaf, operator. Ya ini data diri saya. Saya nama Pak Anang Subianto, alamatnya di Waru. Nomor HP-nya itu lewat bekerja. Saya dulu pernah di TVRI Jawa Timur ya. Terakhir di tahun 2014 pindah di BNNK Lumajang. Dan pada tahun 22 sampai sekarang saya membantu BNNP sebagai penggiat anti narkoba. Jadi nanti ke depan panjenengan semua yang ada di sini barangkali berminat bisa menjadi penggiat seperti kami-kami ini. Jadi yang di slide berikut ini ada paling tidak yang hadir di sini setiap hari melihat TV ya, melihat pemberitaan, banyak sekali kejadian-kejadian berkaitan dengan penangkapan penyalahgunaan narkoba. Ada yang sekian kilo, ada yang sampai bertonton dan sebagainya. Ya, fenomena yang terjadi saat ini begitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi memang benar adanya, bahwa ada beberapa oknum yang memang sengaja bermain di narkoba ini. Karena memang narkoba ini uangnya jelas dan banyak. Ya, jadi bayangkan kita kalau bisnis mobil misalkan kan butuh tempat, mau buka usaha mebel butuh tempat. Kalau narkoba kan enggak, kita cukup pakai di saku, di poket-poket itu didistribusikan. Kan singkat, jelas uangnya banyak. Itu yang membuat keadaan Indonesia kacau balau. Nanti ada penjelasan di slide berikutnya. Silakan lanjut. Nah, banyak artis ya, banyak artis dan sampai sekarang masih akan ada tanggapan artis itu. Karena mereka tidak tahu, mereka tidak sengaja menggunakan apa yang dikatakan namanya narkoba itu. Karena memang apa? Pekerjaan mereka itu butuh penambahan untuk stamina-nya. Mereka syuting dari studio satu ke studio yang lainnya itu 24 jam lebih loh, kalau kita bayangkan. Sampai rumahnya mewah nggak pernah dinikmati. Mereka ada di mobil, bajunya ada di mobil, semuanya di mobil. Nah, pada suatu ketika ada yang nawarin bagaimana untuk bisa menjaga stamina-nya mereka. Akhirnya mereka terjerat oleh persoalan penyalahgunaan narkoba ini. Hampir setiap hari. Dan terus ini diamati oleh BNN untuk mereka mungkin sudah diberitahu, tapi karena memang kondisinya begitu, akhirnya ya terpaksa ditangkap. Tapi setelah itu nanti ada proses rehabilitasi yang akan diterangkan oleh teman saya Pak Tri ya.
Lanjut. Ya. Jadi kenapa persoalan narkoba ini di negara kita tidak akan pernah selesai? Karena itu tadi, persoalan-persoalannya adalah bisnis narkoba ini memang sangat menjanjikan, ya. Tapi jangan coba-coba ya. Untuk teman-teman di sini kita diskusi, tapi jangan sampai ini nanti dipraktekkan, ya. Sudah jelas bahwa kita bisa memberi pelajaran di sini untuk bagaimana kita menjauh dari persoalan penyalahgunaan narkoba ini. Yang saya katakan tadi, harga narkoba itu kalau di Cina, ya, di Cina itu kalau 1 gramnya aja cuman 50.000 1 gram. Di Indonesia bisa dijual 1,5 sampai 2 juta. Apakah tidak ada yang tertarik? Nah, persoalannya tergantung kepada kita. Hidup itu pilihan, ya. Kita mau berbuat jahat, kita mau berbuat baik, itu adalah pilihan dari kita sendiri. Tapi paling tidak kita tahu kenapa saya kok mau memilih yang itu. Termasuk hari ini, panjangan semua dari sini supaya nanti bisa memilih. Kalau suatu ketiga ada yang mencoba-coba mengajak teman-teman di sini untuk mencoba tentang penyalahgunaan narkoba itu, baik itu dari oknum, semuanya ada, mulai dari tingkat eksekutif sampai tingkat tukang batu, itu dari data-data BNN ada semua. Jadi sekarang tidak bisa kita ngomong bahwa narkoba ini hanya khusus untuk kalangan atas, kalangan pendidikan, tidak bisa. Di desa pun ada, dan desa mulai dari ujung timur sampai ke barat tidak ada yang menyatakan bahwa di suatu desa itu bersih dari penyalahgunaan narkoba. Ya, jadi sungguh dahsyat, Indonesia sudah darurat narkoba. Jadi kita saatnya perang lawan narkoba, termasuk judul yang kita berikan kepada teman-teman tadi, diamini, itu yang menjadi kita untuk berperang. Kalau hanya menunggu mengandalkan pemerintah, tidak akan bisa selesai. Jadi apa yang saya sajikan data di slide itu adalah benar adanya. Tapi jangan coba-coba kita ikut, ya, menikmati perbandingan harga tadi. Lanjut, Pak. Nah, ini bisa gerak nggak, Pak? Ini bisa gerak mestinya. Nah, ini anak ini menghirup pertalit, ya. Jadi ini anak SD ditemukan oleh tim BNN, dia menghirup pertalit dan sudah lama. Ini salah satu penyalahgunaan narkoba. Seperti yang dikatakan tadi, ada lem dan sebagainya, ini termasuk dari bahan adiktif. Terus bagaimana ini kalau anak-anak sekarang sudah kayak begini? Apakah nanti di tahun 2045 kita akan menjadi negara yang seperti diimpikan? Jangan-jangan nanti 2045 ini kita sudah terpapar oleh narkoba semuanya. Ya, negara kita tergadaikan kayak zamannya perang candu di China dulu. Ya, Taiwan lepas dari negeri Cina karena pejabatnya sampai rakyatnya setiap hari melakukan kegiatan penyalahgunaan narkoba. Yang penting mana ada barang, happy. Ini anak kecil ini menghirup pertalit. Mungkin di sini sudah ada, cuman kita nggak tahu. Ya, karena satu, murah, nggak perlu cari, dan ada barangnya. Mudah-mudahan dengan adanya ini kita nanti kalau mengetahui itu bisa mengingatkan kepada
korban tersebut. Lanjut Pak. Ya, akhirnya apa? Timbul Pak Jokowi mengatakan Indonesia darurat narkoba. Itu tadi fenomenanya. Cepetan aja Pak, lanjut. Terus, nah sekarang yang perlu diketahui oleh teman-teman semuanya di sini, apa sih namanya narkoba itu? Ya. Ada yang diguyoni nih, narik kolornya bapak. Nah itu banyak waktu saya di desa-desa begitu. Tapi yang jelas narkoba ini adalah singkatan, narnya itu narkotika, ko-nya itu psikotropika, zamannya penyerangan tadi Pak J. Sekarang sudah beralih ke undang-undang narkotika. Yang banyak itu bahan adiktif, bahan yang berbahaya lainnya. Nanti bisa dilihatkan di sini. Ya, itu yang dimaksud narkoba ya, sesuai dengan Undang-Undang 35 tahun 2009. Nanti bisa dipelajari, dicari di medsos, itu banyak sekali mestinya. Daripada kita cari-cari yang nggak benar-benar, mulai hari ini mungkin kalau ada waktu bisa browsing tentang apa itu narkoba dan sebagainya. Lanjut, ini narkotikanya termasuk ganja, lanjut, termasuk sabu, ekstasi, itu golongannya narkotika. Lanjut, ini psikotropika yang sekarang dialihkan ke undang-undang narkotika. Terus lanjut Pak. Nah ini yang banyak terjadi kondisi ini di daerah-daerah, di desa-desa dan sebagainya, termasuk di pinggir-pinggir ya. Ini adalah pintu masuknya penyalahgunaan narkoba, rokok, miras, ngelem, termasuk tadi yang menghirup pertalite tadi. Lanjut. Ya. Narkotika digolongkan ada 3 golongan. Golongan 1, narkotika yang paling berbahaya, daya adiktifnya sangat tinggi, tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun. Jadi mestinya narkotika ini tidak dilarang, tapi ada peruntukannya ya. Jadi Indonesia itu menurut data yang pernah saya dapat, itu kita butuh sekitar 4 sampai 5 juta ton Pak per tahun. Tujuan itu apa? Untuk pengembangan ilmu pengetahuan untuk medis. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman yang dulu laki ya, yang sunat dulu kan dibius, itu pakai narkotika sampai sekarang. Ternyata menurut data yang ada, tidak hanya 4,5 yang diminta oleh Indonesia. Berapa yang diminta? Sekitar 10 juta ton. Yang 5,5 ini kemana larinya? Ya ini yang ada di sekitar kita sekarang ini. Jadi kita tidak boleh santai-santai saja ya. Ada 5 juta ton yang beredar tanpa legalitas, tanpa pengawasan dari pemerintah. Kenapa? Jualnya tadi itu. Jadi dimanfaatkan oleh oknum-oknum. Golongan narkotika ada 3. Golongan 1 itu yang dipakai untuk ilmu pengetahuan dan medis. Contohnya itu tadi heroin, putau, ganja, kokain, sabu, ekstasi dan sebagainya. Golongan 2 contohnya morfin, betadine dan sebagainya. Golongan 2 daya aktifnya kuat, sama, bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, yang digunakan pada terapi sebagai pilihan terakhir. Golongan 3 memiliki daya efektif ringan, bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, banyak digunakan dalam terapi. Jadi semuanya ini intinya untuk ilmu pengetahuan dan medis.
Tetapi itu tadi, karena harganya di sana murah, sehingga di sini dipakai oknum untuk dijual belikan. Sayangnya jualnya nggak hanya 1 gram, jualnya juta-jutaan ton ya Pak. Itu kalau dihitung uangnya triliunan ya. Nah itu narkoba berdasarkan efeknya ada depresan, ada stimulan, ada halusinogen. Silakan nanti ya panjenengan bisa browsing, saya kasih tugas supaya bisa berkelanjutan karena ini penting ya, penting untuk kita ketahui. Lanjut. Ya ini aja yang paling penting. Mengapa orang kok pakai narkoba? Yang jelas satu untuk kesenangan. Kebanyakan jenis narkoba mengakibatkan perasaan senang. Ya, kita dirangsang, saraf kita itu dirangsang. Pernah dengar berita yang waktu itu si siapa itu keluar dari hiburan malam, cewek ya, dia jalan di Hotel HI, kelihatannya jalannya besar, padahal kecil. Ditabrak itu semua 5 orang kalau nggak salah di pinggir jalan. Nah itu tadi karena ada semacam halusinasi. Ada juga ya teman-teman kalian melihat nenek-nenek, nah, halusinasi, wajahnya ganti kayak artis. Nah, iya kan? Terjadi itu. Padahal nenek itu expired ya. Tapi karena pengaruh dari narkotika itu ditabrak mereka, diperkosa dan sebagainya. Jadi dia kan heran kalau ada nenek-nenek 60 tahun 70 tahun diperkosa oleh anak-anak remaja. Kenapa? Akibatnya karena itu tadi mereka konsumsi narkotika. Ya. Susahnya jadi artis itu. Makanya yang dikatakan tadi kayak siapa itu? Siapa sih yang terkenal ini? Ruben itu siapa dia? Ini kalau bekerja ya kayak gini nih, di syuting, ya capek kan? Nah, untuk menghindarkan mereka dari capek itu, mereka butuh stamina. Sayangnya mereka yang butuhkan itu adalah narkotika, ya. Langsung ke slide lagi. Duh, lanjut. Belum Pak, jangan diganti dulu. Nah ini, merasa lebih baik. Orang yang menggunakan akan mengurangi stres, depresi, ataupun gejala kegelisahan lainnya. Mengkonsumsi narkoba untuk mengurangi perasaan tersebut. Ya, jadi orang yang tertekan, banyak permasalahan, katakanlah di rumah diseneni, di sekolah diseneni, pokoknya diseneni terus. Mau nggak mau, pikiran-pikirannya muncul, ya. Diajak temannya, ayo, akhirnya mereka mau. Jadi tadi yang dikatakan komunikasi ya, sambil saya selipkan, komunikasi dengan keluarga itu penting. Jadi teman-teman di sini harus punya nomor keluarga atau lebih bagus lagi punya grup WA grup keluarga. Jadi kalau kemana-mana itu tahu, bapak ibunya tahu posisinya di mana, dengan siapa, sedang apa. Hanya 3 kok pertanyaan di WA untuk anak-anak itu, nggak usah macam-macam. Sedang apa, bersama siapa, di mana, itu saja. Saya pernah ini, saya cerita, saya kegiatan di suatu daerah, ada forum bapak-bapak semuanya yang hadir. Saya cuma pertanyaan begini, mohon bapak yang punya kontak WA terakhir dengan anaknya bisa maju ke depan, saya kasih bonus ganti pulsa 50.000. Nah, karena kalau mungkin ada, tidak apa-apa, nanti diminta Pak RW atau Pak yang WA dengan ibu bapaknya, bercerita tentang di mananya. Ternyata apa? Tidak ada. Bapak-bapak itu tidak ada. Oh ada. Tidak tanya di luar, yang di dalam.
Karena panjenengan pernah ngalami itu, ya. Jadi persoalan itu pernah dialami. Pastinya ini sudah selesai. Sudah ada tadi yang memberikan informasi yang benar. Nah, betul itu. Ya, jadi pengalaman saya sering ini saya tanyakan di bapak-bapak, ada Pak nomor anaknya? Belum. Diisi sekarang segera. Ya. Jadi jangan ribut setelah anaknya ketangkap, ya. Anaknya ketangkap baru ribut. Cari ke sana, ke sini, temannya siapa, minta tolong ke BNN, kamu caranya anak saya bisa keluar. Itu karena apa? Kita tidak ada pencegahan dini. Yang saya sampaikan di sini, tolong segera sekarang kalau belum punya nomornya keluarga, segera masukkan. Segera komunikasi setiap hari dengan bapak, ibu, om, tante, pak D, pak Le, dan sebagainya. Jangan ada bapaknya hanya punya nomornya relasi di bisnisnya, punya nomornya Pak RT untuk ajak ngopi, Pak RW, dan sebagainya. Itu kesalahan kita sendiri mestinya, ya. Kita jangan menyalahkan orang lain, kita lebih baik introspeksi kepada kita sendiri, kekurangan apa kita, sehingga keluarga kita terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Kita masuk ke ini, rasa ingin tahu, kan itu tadi. Mereka stres, diversi, dimarahi, banyak beban, pekerjaan, sekolahan, dan sebagainya. Sehingga bagaimana mereka bisa menghilangkan kepenatan sesaat itu. Lanjut. Ya ini. Kan sudah kami jelaskan tadi, ya, proses ketergantungan narkoba dari kompromi tadi, didawati teman, awalnya diajak pura-pura, daripada kamu pusing-pusing, saya pakai ini, terus dicoba, terus kita merasa, oh ya, tidak apa-apa, sekali saja kok, besok enggak, kan begitu biasanya. Akhirnya jadi kebiasaan. Kalau udah kebiasaan, jangan harap ada yang gratis, ya. Kalau kita sudah kebiasaan, sudah ada sudah ada rasa adiksi, kita ingin memiliki terus, akhirnya hanya dengan uang kita mendapatkan barang itu, ya. Banyak yang terjadi, keluarga-keluarga terhormat di Indonesia itu banyak. Tanpa kami sebutkan, ya, ada pemain sepak bola yang dulu terkenal, dia itu tugasnya tiap malam hanya mencarikan narkotika untuk anaknya, Pak. Kenapa? Dia tidak merasa berdosa, merasa kasihan kalau anaknya sudah mulai butuh tentang narkotika yang namanya sako tadi. Ya, cukup sepintas-pintas saja biar cepat, nanti yang penting diskusinya, ya, diskusinya yang biar lebih mendalam lagi. Ini di googling banyak kok dicari. Lanjut Pak Operator. Nah, ini bagaimana mengenal penyalahgunaan narkotika teman-temannya. Coba dilihat itu fisiknya bagaimana. Itu penting, ya. Kira-kira tolak-tolak saya, oh enggak sih kalau itu loh. Tinggal gampang tangkepannya, tangkap. Jadi fisik, jadi emosinya ada juga. Ya oke, lanjut Pak. Ya jadi memang narkotika ini saya katakan sesuatu yang tidak kelihatan, ya. Jadi antara bandar dengan pemerintah ini lebih banyak uang yang ada di bandar narkotikanya. Jadi pemerintah tidak akan sanggup kalau tidak dibarengi oleh gerakan-gerakan masif dari warga untuk memerangi penyalahgunaan narkotika. Karena kita sudah tahu semuanya bahwa
Oknum itu ada di mana-mana, mulai dari ring 1 istana sampai tingkat ring 1 desa, ada semuanya di situ. Ini oknum ya, karena mereka tidak bisa menahan diri untuk bagaimana apakah ini bisa menghancurkan bangsa dan generasi muda kita. Lanjut Pak. Ya, itu data dari Pusat Jatim, kalau pemakai narkotika itu mengalami itu semuanya. Lanjut aja Pak. Nah itu, narkoba merusak organ tubuh. Sudah jelas ini ya. Sering saya sampaikan, semuanya begini model-model kita penyuluhan ya, dimanapun. Tapi kok yang di ono senggawi. Ya, tidak apa-apa, itu telepon dari istri nyoba tadi, karena ada himbauan tadi dimasukkan. Bagus Pak, mantap ya, sudah mulai dipraktekkan. Tidak perlu di selfie Pak, saya ada di Balai RW 01, sedang kegiatan semua, tidak apa-apa ini, selfie langsung diupload. Lanjut Pak. Ya itu gambaran dari otak kalau sudah kena narkotika ya. Yang sebelah kiri itu masih murni, normal. Yang sebelah kanan itu sudah hancur karena narkotika. Jadi narkotika itu tidak bisa sembuh ya. Karena apa? Yang diserang adalah otak kita, kayak komputer. Yang diserang adalah apa ya, motherboardnya ya. Nah, sehingga nggak mungkin akan bisa sembuh itu. Kalau mau coba, nggak apa-apa cobaan. Tapi udah kita beritahu, ini akibatnya ya, otaknya akan kena virus yang samping kanan. Lanjut, jantung juga berpengaruh, ya kan? Sebelah kiri jantung sehat, sebelah kanan kena narkotika. Bolak-balik ini Pak, disampaikan kepada audiens, tapi ya masih ada aja yang pakai. Mungkin tadi nggak ada nomor HP-nya orang tuanya, ya mungkin ya. Lanjut. Nah ini dilihat, apakah ini bujui kan? Dilihat aja ini faktanya. Yang kiri itu sebelum ada persoalan dengan narkotika, yang kanan hasilnya. Apa kepingin kayak ngono? Nah ini pilihan buat teman-teman semuanya. Masih mbok pedai ping piro, gak iso balik kayak yang sebelah kiri itu. Iya. Lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya yang tadi, ada oknum banyak, ada ini dan ini sebagainya. Terus kapan selesainya? Tanggung jawab siapa ini? Ayo, ya tanggung jawab kita semuanya. Kalau hanya mengandalkan BNN, mengandalkan kepolisian, tidak akan selesai. Jadi masyarakat kita, ya, komponen-komponen masyarakat, pemudanya, tokoh agamanya, semua harus bersatu. Lanjut. Ini sesuai dengan pasal yang ada di Undang-Undang Narkotika. Memang ada Pak di pasal 104, 105. Di kelurahan, di semua pun ada itu, diperintahkan. Tetapi karena saking banyaknya penduduk kita ini, jadi kita nggak cover Pak untuk monitoring dan sebagainya. Ya, tapi kita hari ini di sini mencoba untuk memberikan pengertian kepada panjangan semuanya bahwa kita memang diedukasi itu. Malam hari ini kita hadir, kita tentukan hati kita. Kita ada pilihan, mau berbuat atau mau pasif. Bagaimana kok terjadi dengan keluarga kita? Ayo pertanyaannya, kenapa? Panjenengan semuanya ini belum pernah mengalami, belum ada keluarganya.
yang mengalami hal itu sehingga merasa alah iku apa duduk konku, alah iku ono polisi ngurusi, alah iku ono Pak RT ngurusi. Coba kalau nanti, tapi jangan ya, jangan sampai terjadi. Kalau bagaimana putra-putra bapaknya dan semuanya pasti beda ya, seperti tadi disampaikan akan beda sekali. Makanya keberuntungan kita pada malam ini, kita harus sama-sama saling membantu ya, mengawasi wilayah ini jangan sampai ada persoalan tentang narkotika tersebut. Lanjut. Nah ini apa yang bisa kita lakukan? Ini tugas teman-teman kita semua yang ada di sini. Ya, awasi lingkungan, berbagi informasi sekecil apapun sangat bermanfaat ya. Kalau nggak ada Pak RT ya ke Pak RW atau ke siapapun lah. Terus ada laporan kasus. Nah, yang paling penting ada kesinambungan ya. Nanti panjangan semuanya ini bisa menjadi relawan penggiat anti narkoba yang nantinya akan bisa membantu kita ini memberikan penyuluhan kepada minimal ini kepada keluarganya, terus nanti bisa ke tingkat RT lingkungan sekitar. Kalau RT-nya sudah di Solo, sudah mereka tahu tentang penyalahgunaan narkoba, naik lagi ke RW terus berjenjang sampai ke kelurahan dan kecamatan. Insya Allah Bang, kalau semua berbuat ya, yang punya duit, yang punya narkoba ini akan bingung cari yang mana ini kami akan masuk. Tapi kalau kita cuek saja, kita diam, kita merasa ini bukan bagian saya, ini bukan tugas saya, ini karena saya keluarga saya nggak kena dan sebagainya, tidak akan selesai masalah ini ya. Oke, penyuluhan mandiri termasuk hari ini saya sangat berterima kasih sekali kepada beliau Abah Tamsil yang mengupayakan untuk hari ini datang ke sini memberikan informasi kepada panjenengan semuanya. Jadi ini sifatnya jangan ada pemikiran nanti ada apa kayak ditangkap, ada pendataan dan sebagainya. Ini tulus murni keinginan beliaunya supaya warga di sekitar beliau ini bersih, memang betul-betul bersih dari penyalahgunaan narkoba ya. Jadi tidak ada kepentingan lain Bang. Terima kasih sekali, tepuk tangan buat Abah Tamsil ya. Mudah-mudahan nanti dilanjutkan lagi yang lebih besar lagi, nanti dijadikan sponsor, ada door prize-nya kan gitu ya. Kita doakan aja. Yang berikutnya menjadi agen pemulihan. Jadi nanti BNN itu punya program namanya agen pemulihan. Itu tadi mereka mencari penyalahguna narkoba itu untuk dipulihkan ya, secara mandiri Pak. Kalau pemerintah itu kalau duit ya Pak sudah habis-habisan untuk semua sektor biaya. Jadi kalau kita mengandalkan pemerintah tidak pernah akan selesai ya. Jadi harus kita punya inisiatif sendiri. Seperti hari ini sudah bagus. Mudah-mudahan nanti kerungu kedengaran RW yang lainnya. Lu RW ku kok iso ngono, aku gak iso. Ya apa caranya? Ya pikiran dewe kan gitu ya. Nyontoh, monggo nyontoh sama ke Pak RW-nya. Cari informasi bagaimana kok bisa mendatangkan kami ini. Lanjut. Oh belum Pak tadi ya, deteksi dini itu. Nah, ini kalau
deteksi dini kurang E, ya. Deteksi dini itu artinya apa? Kita mengetahui, oh saya tidak dalam persoalan dengan narkoba, itu dengan tes urin. Tapi kalau anggaran dari kita memungkinkan karena biayanya besar itu. Tapi itu penting Pak, karena apa? Karena kalau kita masuk ke sekolah, mulai SMA itu sekarang kita harus pakai itu. Nanti masuk ke perguruan tinggi ditanyakan lagi itu. Nanti mulai bekerja ditanyakan. Mau rapi loh Pak, ditakoi iki, bebas narkoba itu. Nah ini langkah-langkah deteksi dini terhadap pencegahan masalah penyalahgunaan narkoba. Ya, yang pertama jalin hubungan harmonis antar keluarga. Ya, itu ranking pertama. Kalau dalam satu keluarga tidak harmonis, ya, bapak gak ngerti anaknya hari ini kemana. Ini yang lucu Pak, ya. Kadang ini lucu, saya sampaikan di penyuluhan itu. Ada keluarga, ayahnya itu hobi burung Pak. Burung itu kemana-mana dilombakan, dilatih dan sebagainya. Jam 7 mandikan, jam 4 mandikan. Loh anaknya loh Pak, jam 10 bengi, belum mulai dijarno. Iya bener nggak ini? Kalau ada di sini yang begitu, diprotes tuh bapaknya. Ya, boleh hobi, tapi anaknya harus juga diperhatikan. Oh, sok burungnya dilus-lus, kalau lomba disiapkan, lu anaknya dijak ngelencer ya gak tahu. Akhirnya siapa anaknya bagaimana? Ya ngelencer ambil wong liya. Nah inilah, jadi apa ya istilahnya, dalam satu keluarga ini harus ada ikatan yang betul-betul terjalin dengan bagus ya. Yang kedua, perkuat iman dan taat beribadah, itu pasti ya. Mudah-mudahan semuanya dengan kita sholat 5 waktu, tertib, rajin, ke gereja rajin, insya Allah itu akan memperkuat kita. Yang berikutnya, melakukan kegiatan positif dan bermanfaat untuk mengisi waktu luang. Kalau yang sekolah, minta kepada Bapak Ibu Guru bagaimana mengisi waktu-waktu luang selama, karena sekarang kan jam sekolah ini jamnya luar biasa ya, mulai jam 7 sampai jam 4 kadang-kadang. Saya kasihan melihat anak saya, melihat cucu saya itu tidak ada waktu untuk apa ya, bersama dengan dunianya. Kalau zaman saya dulu kecil itu kan masih ada main dengan anak-anak kampung, main apa? Banyak ini Pak, banyak fisiknya ya dulu itu. Main dakon, main kelereng dan sebagainya. Kalau sekarang kan tidak ada. Mohon izin Pak ya, kalau kedawan dikat aja Pak, bilang kedawan yang cepat gitu loh. Iya. Kira-kira kedawan apa? Harus dijawab mana ini? Ya inilah resikonya Pak, resikonya jadi penyuluh anti narkotika ya begini. Tidak ada orang yang suka pasti. Ya. Dan itu sudah saya sadari, saya udah nggak cuma 1-2 kali ketemu dengan kayak begini ribuan Pak. Ditanya nggak ada yang seneng dikumpul kayak gini. Kecuali kalau diajak kemana hal-hal yang sifatnya tidak edukasi itu lebih senang. Tapi kita paksakan ini Pak, ya izin ini dipaksa ini. Nah dipaksa untuk melakukan hal-hal yang ada nanti insya Allah hasilnya ya hanya 2 jam lah di sini. Nah, meskipun ada yang ngantuk ditahan Pak. Wes syutingnya gak nang kono nang kene, ben kono ngantuk gak apa-apa. Sebentar. Oke, lanjut mengembangkan kemampuan. Ya. Wes yo. Iki yo. Dipahami ya langkah-langkah pencegahannya ini. Ya wes.
Nah ini, 5 cara ampuh jauhi anak dari narkoba. 5 aja, nggak usah banyak-banyak. Itu kalau udah diterapkan, anak-anak kita akan selamat dari persoalan penyalahgunaan narkoba. Lanjut, Pak. Ya, harus kamu tahu, orang yang bermasalah dengan narkoba tidak selalu datang dari keluarga yang broken home, ya. Sementara asumsi kita itu mengatakan, oh, kalau penyandang narkoba itu karena begini. Ternyata enggak. Karena ada keluarga yang tidak memberikan fungsi keluarga secara penuh tadi. Kalau dengan peliharaannya berfungsi, rajin, jam 7 pasti disemprot, jam 4 pasti disemprot. Tapi kalau dengan anaknya tidak pernah diajarin mandi tepat jam, waktunya mandi, waktunya pulang, jam 10 dia keluaran, ikut di luar sana, entah apa yang dikerjakan kita nggak tahu. Terus kalau tiap Sabtu Minggu, ya, yang hobi burungnya diajak latber, ya, latihan bersama dan sebagainya. Anaknya nggak tahu, dia melencer. Oke, cepat lanjut lagi. Memang kalau untuk kegiatan ini waktunya agak lama, ya. Tapi nggak apa, kita cepatin aja. Nanti di browsing ya. Lanjut ini. Nah ini nanti Pak Tri yang akan menjelaskan ya. Kalau misalkan sampean ini atau teman-teman sampean ada yang bermasalah tentang penyalahgunaan narkoba, harus kemana? Nanti dijelaskan oleh Pak Tri ya. Lanjut aja terus. Nah ini ada pasalnya soalnya. Semua itu ada pasalnya Pak, sudah diatur. Cuman karena kita terus terang saja tidak pernah memberikan pemahaman kepada masyarakat ya. Nanti jelaskan oleh Pak Tri. Lanjut. Nah ini cangkir kopi untuk semangat, bukan narkoba yang bikin hebat. Rasa itu. Lanjut Pak. Oh nggak usah gerak ya, nggak usah film, nggak bisa di sini. Nanti kapan-kapan ya kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, jangan sampai ada keluarga kita yang bermasalah dengan narkoba. Itu tadi kuncinya, ya. Nomor HP segera dimasukkan di daftarnya. Terus kalau panjangan sebagai bapak dan ibu ditanyakan 3 tadi, ada di mana, sedang apa, dengan siapa, ya. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang saya hormati Pak Lurah Menayu, Pak RT RW 1 Pak Supani, Bapak RT 1 sampai RT 14, Pak Rudi Ketua KPD, kemudian Pak Abah Tamzir ya dari Kodarwis, Abah Tili, kemudian Bapak Ibu semua, adik-adikku, warga muda-mudi, betul lagi saya hormati, saya cintai. Dan saya banggakan pada malam hari ini, perkenalkan saya Tri Arif. Pada malam hari ini kami sangat peduli. Nah, saya sangat terima kasih Pak Lurah atas dukungannya terhadap stakeholder, karena kami akan memberikan solusi yang terbaik bagi warga Medan Ayu. Yang pertama adalah yang belum terpapar narkoba, ini jangan sampai mau kalau ditawari, ya. Baik itu ditawari, diajak bareng-bareng menggunakan narkoba maupun dibeli barang. Ini modus operandi para pengedar badan ini adalah barang tidak dibawa mereka tapi diberikan ke korban-korban, supaya nanti kalau tertangkap aparat, yang tertangkap bukan mereka tetapi itu korban-korban. Ini harus hati-hati.
Kalau mencicipi barang, tolong dicek isinya apa, ditanya. Ya. Jangan langsung terima, nanti ternyata di dalamnya ada pil atau mungkin ada sabu atau ganja. Kemudian ada aparat ditangkap, yang nitip barang sudah lari, nah sampai yang pegang ini yang nanti akan masuk penjara. Kemudian bagi yang sudah terlanjur, karena tadi disampaikan oleh Pak Rudi ya sebagai testimoni pengalaman sangat berharga, yang sudah terkena narkoba tidak usah khawatir, segera hubungi kami untuk kita bantu mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi. Karena pecandu kalau tidak direhab itu tidak bisa pulih dan akan kecanduan terus dan akhirnya nanti pasti tertangkap. Kalau sudah tertangkap maka ujung-ujungnya masih masuk penjara. Di penjara atau lapas-lapas saat ini tadi betul disampaikan Pak Rudi sudah overload, kapasitas 100 orang ternyata diisi 400 orang. Tidurnya tidak bisa tidur secara benar tapi bahkan berdiri karena sudah penuh sesak oleh para tindak pidana narkoba, bukan kriminal yang lain tapi narkoba itu paling banyak dan paling banyak adalah tindak pidana. Maka dari itu mari kita kawal anak-anak kita jangan sampai kena narkoba karena pergaulan. Biasanya para pengedar ini kenalan sama seorang pemuda di warung kopi katakanlah, kemudian dibosi ya, diberikan gratis. Kalau sudah kenal nanti mulai diberi atau diajak pakai narkoba bareng-bareng. Contohnya pil ini ada pil double L, pil koplo, pil karnopen, pil Y. Pernah dengar nggak kira-kira? Pernah? Enggak ya. Kemudian ada lagi yang bentuknya serbuk putih. Apa kira-kira itu? Sabu. Kenal kalau sabu ya? Pernah lihat? Pernah. Jadi ada ya di sekitar kita ini ya. Oh di TV ya. Jangan sampai melihat kemudian ikut-ikutan pakai. Jangan. Karena sabu ini yang paling banyak beredar di wilayah kita ya sabu ini. Ya. Kalau sudah terpapar segera hubungi kami. Nanti kita rehab. Karena kalau tidak maka akan kecanduan dan akhirnya tertangkap. Kalau sudah tertangkap urusan jadi panjang. Karena sesuai dengan undang-undang tentang narkotika, seorang pecandu itu wajib lapor. Ya. Tidak usah takut. Karena kalau lapor ini dijamin tidak di penjara, tetapi direhabilitasi. Lapor kepada BNN dan yang lain. BNN nanti akan direhab. Nah, Bapak Ibu adik-adik, kalau memang di sekitar kita ini ada peredaran narkoba, tolong segera laporkan ke kami. Supaya apa? Supaya tidak menjadi semakin banyak menyasar warga Sidoarjo Ayu. Jangan takut, karena kalau kita biarkan, maka warga narkoba ini bisa terkena oleh macam para bandar dan pengedar narkoba. Mungkin bisa dicatat nomor saya sewaktu-waktu ya. Adik-adik mau curhat tentang narkoba silakan. Saya siap membantu. Kalau pengen mungkin menambah wawasan lebih dari yang disampaikan tadi, saya siap memberikan ya contoh-contoh bagaimana pecandu narkoba mengalami sako ya sampai dengan overdosis. Film-filmnya kita ada semuanya. Supaya apa? Adik-adik ngeri melihat itu. Jangan mau dirayu oleh pengedar bahwa narkoba ini adalah yang membuat apa itu? Pelan, halusinasi. Bisa dicatat nomor saya disimpan ya 0822 sudah 0822 45 25 47 62 Tri Arif ya. Silakan sharing mungkin biar lebih lengkap wawasannya sehingga kalau dirayu oleh para pengedar bisa menolak. Berani nggak menolak? Berani ya, harus berani daripada nanti masa depan kalian rusak karena narkoba. Masuk penjara itu enak nggak sih? Jelas tidak enak, tadi Pak Rudi sudah menceritakan.
Karena apa? Kita kehilangan kebebasan, dikurung, dicampur dengan para kriminal yang lain, nggak enak. Jadi lebih baik menolak daripada masuk penjara. Yang sudah terkena nggak usah takut, segera hubungi kami, nanti kita rehab supaya bisa terlepas dari jeratan narkoba. Karena sedikit mencoba narkoba, kecanduan selamanya. Ya. Narkoba ini adalah suatu penyakit yang menyerang saraf otak kita, bersifat kronis, ya, dan membuat kecanduan. Tidak ada baiknya, tapi tidak ada manfaatnya. Tadi sampaikan oleh Pak Anang bahwa supaya bisa terbebas dari narkoba, perkuat iman dan takwa. Isi kegiatan-kegiatan positif, hindari pergaulan yang negatif. Setuju ya? Oke. Mungkin dari saya ini aja cukup. Saya ingin justru tanya jawab. Yang tadi ada unek-unek silakan langsung tanya jawab, nanti ada solusinya. Silakan. Angkat tangan yang mau tanya. Tanya apapun boleh. Monggo, ini kesempatan baik kita ketemu, bisa sharing-sharing, bisa unek-unek bagaimana, atau mungkin tanya bentuknya narkoba apa aja, terus kemudian bagaimana para pengedar ini kok nyasar anak-anak muda gampang gitu ya. Silakan. Karena pengedar bandar ini mencari target-target untuk dijadikan mesin ATM. Kalau seseorang sudah kecanduan, kalau tidak pakai, dia akan mengalami sako. Sako itu sakit sekali ya, tulang-tulang seperti putus, bahkan seperti orang kesurupan. Sakit sekali. Dan ujung-ujungnya, kalau tidak dapat narkoba, dia akan bunuh diri. Tadi sebenarnya Pak Rudi di lapas banyak yang meninggal karena sako. Kalau putus tidak menggunakan narkoba, inilah bahaya narkoba. Jadi sebaiknya tolak kalau ditawari. Apapun alasannya, kalau disebut teman baik yang menawarkan, tetap tolak kalau narkoba. Daripada hancur selamanya. Jadi para pengedar bandar ini trik-triknya banyak sekali. Ya. Sering melakukan jebakan-jebakan. Tadi sampaikan Pak Rudi betul, dijebak. Jadi hati-hati dalam hal pergaulan, jangan sampai adik-adik kena jebak. Awalnya diajak masuk bareng-bareng, kemudian kalau sudah minta lagi disuruh mindahin ke temannya. Nggak ada, gratis tidak ada. Sekali dua kali gratis, setelah itu harus membeli karena narkoba itu mahal. Nah, kalau sudah kecanduan, dia harus pakai lagi, maka dia mau suruh mindahin ke temannya. Begitu ngedarkan, ketangkep, urusannya jadi panjang. Jadi kalau ada warga di Medan Ayu karena pengaruh perbaluan, ya, kemudian lupa dengan kegiatan pada malam hari ini, kemudian kena rayu oleh pengedar, kemudian menerima barang atau bahkan pakai, kemudian ketangkep, ya, segera hubungi kami siap mendampingi. Ya. Karena apa? Karena dalam hal tindak pidana narkoba ini bisa dihukum kalau memenuhi 3 unsur. Pertama adalah ada tersangkanya, kedua ada barang bukti, ketiga adalah TKP, tempat kejadian perkara. 3 unsur ini tidak terpenuhi, hanya ada 1 atau 2, maka tidak bisa dihukum. Ini yang sering disalahgunakan oleh tadi sampeyan Pak Rudi, oknum. Harusnya dia bebas direhab, tapi justru masuk penjara. Ini yang terjadi, kasihan sekali kita, apalagi masih muda. Karena pecandu narkoba itu solusinya bukan di penjara, tetapi ya bahkan direhabilitasi. Ya, makanya kalau ada warga yang ketangkep padahal dia itu hanya pecandu, segera hubungi kami. Akan kami dampingi supaya tidak di penjara tapi direhabilitasi. Karena di penjara bukan tambah sembuh, tapi semakin parah. Karena di penjara ketemu para bandar. Awalnya hanya pecandu biasa, makin sendiri, dimasukkan penjara, keluar jadi pengedar bahkan bandar. Kalau hanya pecandu dirinya sendiri, itu harusnya tidak di penjara tapi direhabilitasi. Yang di penjara itu siapa? Pengedar dan bandar.
pekerjaan mereka merusak dengan sebentar, itu harus bicara dengan lingkungan yang benar. Tetapi kalau hanya pakai dirinya sendiri karena pengaruh pergaulan, ya, itu bukan kebenaran tapi fitnah. Tapi faktanya di lapangan karena masyarakat yang ngerti, ya, kemudian ketangkep, dilaporkan dari temannya, jangan seorang pengguna pengedar ketangkep, ditanyakan sama aparat, kamu beli kemana? Siapa yang beli ke kamu? Tahu-tahu disebut dianggap terlibat, padahal dia itu hanya pakai untuk dirinya sendiri. Sudah ngerti semua? Sudah tahu cara-caranya supaya tidak terkena narkoba? Ampun ya, bisa menjaga diri ke depan tidak sampai terkena narkoba ya. Ya, terima kasih. Semangatnya sangat, saya percaya ke depan adik-adik kita ini akan bisa menjaga dirinya dari pengaruh narkoba. Dalam perjalanan kalau ada gangguan segera hubungi kami. Ya. Siap? Wani lawan narkoba? Mantap. Nanti di akhir kita komitmen bersama ya. Ya, harus komitmen, karena kalau tidak komitmen nanti jangan-jangan setelah kegiatan itu pasti saya dapat laporan ada bangsa kegiatan itu tangkap Pak. Coba dikasih tahu malah mencoba lah, ini bahaya ini. Itu ya. Ada lagi kira-kira perlu tambahan? Cukup? Gak ada yang bertanya? Oh, nanti malam monggo silakan. Yang berapa saya silakan itu yang membantu kalau terkait narkoba ya. Jadi mewujudkan Kelurahan Medanayu bersinar, bersih dari narkoba. Mungkin itu saja dari saya, Pak Lurah, Pak RW, atau barangkali ada sedikit tambahan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada bapak-bapak petugas BNN. Kita semua berharap semoga setelah malam ini tidak ada warga Madukan Sawah, khususnya warga Madukan Ayu yang terlibat narkoba. Siap ya? Para hadirin yang kami hormati, sebelum doa untuk menyempurnakan acara kita, kami persilakan Bapak Ibu untuk berdiri untuk membaca komitmen bersama. Sekali lagi hadirin dimohon berdiri untuk membaca komitmen bersama dipimpin oleh Ketua Pokdaris Bapak Haji Kamsi. Baik, semuanya ikuti yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Komitmen generasi milenial RW1 Madukan Ayu. Satu. Kami generasi milenial RW1 Madukan Ayu siap mencegah menyalahgunakan narkoba di wilayah RW1 Madukan Ayu. Dua. Kami generasi milenial RW1 Madukan Ayu siap perang lawan narkoba dengan tujuan menciptakan wilayah RW1 Madukan Ayu bersinar bersih dari narkoba. Tiga. Kami generasi milenial RW1 Madukan Ayu siap melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan narkoba dengan mandiri, sukarela, ikhlas dan tidak meminta imbalan apapun. 4. Kami generasi milenial RW1 Madukan Ayu dalam melaksanakan tugas pencegahan
dan Pemberantasan Narkoba selalu menjaga nama baik RW 1 Medokan Ayu. 5. Kami generasi milenial RW 1 Medokan Ayu dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan narkoba tidak kenal menyerah, terus berinovasi dan siap berkolaborasi dengan penggiat anti narkoba BNNP Jawa Timur untuk tujuan menciptakan lingkungan RW 1 Medokan Ayu bersinar bersih dari narkoba. Siap? Kami bersatu untuk melawan narkoba. Medokan Ayu khususnya Medokan Sawah bersih dari narkoba. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya! 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 Yes! Yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita doa, mari kita bersama-sama untuk senantiasa bertekad seperti apa yang dikerakkan tadi, bahwa himmatul qalbi, tekad untuk merangi hati kita agar jauh dari narkoba. Inatul Sholihin Al-Fatihah. Ya Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal anbiya'i wal mursalin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam kepada sama Mas. Ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan kesulitan pada malam hari ini dari BNN. Saya ingin tahu sebagai anak milenial, kesan dan pesan terkait dengan penyuluhan dari BNN itu mengenai narkoba itu apa? Satu. Dengan diadakan penyuluhan tentang narkoba, diharapkan pemuda-pemuda yang ada di daerah Medokan Ayu ini semoga lebih berhati-hati akan dampak negatif dari narkoba tersebut. Itu aja. Oke. Sekarang untuk bisa memberikan pesan dan kesan, karena nanti dari pertanyaan ini akan kita kirim ke media sosial, di mana kesan dan pesannya dari Mbak sama Mas ini sebagai milenial untuk generasi muda itu apa depannya? Monggo. Kesan dan pesan. Ya.
Kesannya acara ini menyenangkan ya, karena narasumbernya juga yang terjun langsung ke dalam apa yang disosialisasikan. Lalu pesannya semoga muda-mudi warga bisa menerapkan apa yang telah disosialisasikan. Terima kasih. Saya kira cukup pertanyaannya. Terima kasih ya. Selamat malam. Nah, untuk masnya sekarang sebagai anak laki dari Surabaya, artinya sebagai kakak Surabaya. Kira-kira Anda ini sanggup tidak, bisa nggak untuk bisa membantu RW 01 utamanya Kelurahan Medokan Ayu untuk memberantas dan memberitahukan yang mengenai narkoba? Mohon. Tentu saja bisa, Pak. Tapi harus disupport dengan stakeholder dari tingkat RT maupun RW kayak gitu. Itu aja. Iya. Tambahin Mas mungkin. Tambahin. Ditambahin jawabannya. Bisa tidak? Bisa juga. Bisa ya. Oke, ya. Satu. Yang kedua, untuk menanggulangi bahaya narkoba di wilayah Kelurahan Medokan Ayu, utamanya di RW 01, itu kan banyak yang namanya warung kopi. Tadi dari BNN sudah disampaikan bahwa para bandar narkoba sudah mulai melirik wilayah Kelurahan Medokan Ayu. Bisa nggak dari anak-anak RW 01 wilayahnya bisa memberitahukan kepada aparat jika ada warung kopi yang menjual dan bertransaksi dalam bentuk narkoba? Monggo. Kalau jawaban dari saya sendiri itu belum memungkinkan, karena kan kalau dilihat dari berita-berita itu kan pengedaran narkoba itu kan sifatnya kan rahasia banget kan, nggak mungkin di depan umum, dan itu kan kalau saya rasa di warkop-warkop mungkin kita kesusahan kayak gitu. Iya. Berarti sebagai milenial dari RW 01 wani untuk berangkat. Tetap wani, Pak. Wani. Ya, sudah. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Lurah dan Bapak Ibu sekalian, serta Pak RW serta Bapak Tamsir sebagai Ketua Podarwis. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Lurah, beberapa pertanyaan terkait dengan adanya penyuluhan dari BNN pada malam hari ini. Menurut kesan dan pesannya Bapak sebagai Lurah di wilayah Medokan Ayu, apa Bapak? Monggo. Ya, terima kasih terkait pelaksanaan kegiatan pada malam hari ini kaitan dengan penyuluhan atau sosialisasi terkait bahaya narkoba. Kami dari pihak kelurahan amat sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pihak RW 1 bersama Abah Tamsir selaku penggagas terkait dengan kegiatan pada malam hari ini. Dan memang kaitan dengan narkoba ini, menurut teman-teman BNN tadi kami dapat informasi bahwa di wilayah kota Surabaya sudah masuk zona merah, dan hal ini memang patut untuk kita lakukan sosialisasi. Ini merupakan langkah awal dari kita untuk melaksanakan sosialisasi ini. Mungkin nantinya kita akan melakukan kegiatan lagi bersama-sama dengan teman-teman pemerintah kota Surabaya dan kelurahan untuk mencakup secara menyeluruh. Terima kasih Pak Lurah. Yang kedua, pertanyaannya juga tidak jauh berbeda. Artinya, apakah langkah yang sekarang dilakukan oleh RW 1 apa akan Bapak lakukan juga, atau akan Bapak memberikan tindak lanjut kepada RW 2 sampai dengan RW 15 dengan adanya sosialisasi tersebut? Monggo. Ya, terima kasih. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kaitan dengan hal ini merupakan langkah awal, dan kami dari jajaran kelurahan pasti akan
mengadakan sosialisasi tingkat kelurahan agar informasi dan sosialisasi ini bisa diserap atau didapatkan oleh seluruh warga di wilayah Medokan Ayu, khususnya anak muda dari RT 1 sampai dari RW 1 sampai dengan RW 15 yang ada di wilayah kita. Terima kasih Bapak jawabannya. Yang terakhir yaitu kesan dan pesan Bapak terhadap kaum milenial yang ada di wilayah Kelurahan Medokan Ayu terkait dengan narkoba dari RW 1 sampai dengan RW 15, karena berita pertanyaan ini juga akan langsung kita share dari tim kelompok informasi masyarakat biar mengena kepada semua masyarakat yang ada di wilayah Medokan Ayu. Monggo Bapak. Oke, harapan saya selaku lurah terhadap para pemuda, para pemudi di wilayah Kelurahan Medokan Ayu benar-benar tidak mudah terpengaruh apapun itu dari sisi negatif, baik dari narkoba, balap liar dan lain-lain. Karena narkoba ini bagian langkah awal dari kejahatan-kejahatan yang ada di wilayah kita. Dan para remaja ini bisa dikatakan masih labil terhadap pergaulan dan lain-lain. Harapan kami dari sisi orang tua pun dapat untuk memantau dari anak-anaknya, jangan sampai pergaulannya ini tidak terpantau oleh orang tua. Mungkin sementara seperti itu dari kami. Terima kasih Bapak Lurah atas jawabannya dari pertanyaan kami. Mungkin yang terakhir, mari kita meneriakkan Medokan Ayu sinergitas tanpa batas. Medokan Ayu sinergitas tanpa batas. Yes. Sip.